Selamat sore. Mari kita sama-sama membaca dari Injil Yohanes. Kita membuka Yohanes pasal yang pertama. Saya akan membacakan Yohanes pertama dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Yohanes 1 ayat 4 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur karena di saat Paskah kami mengingat Kristus yang bangkit, dan kami bersyukur karena Dia yang bangkit, Dia juga yang memberikan kepada kami pengharapan. Ajarlah kami supaya kami mengerti bagaimana mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, dan tolong kami sehingga kami menjadi orang-orang yang di dalam iman mengerti pengharapan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong, memberikan berkat, dan memberikan Roh-Mu yang kudus untuk berbicara kepada kami, sehingga kami semua jelas akan pengertian firman, dan hamba-Mu yang tidak layak pun diberikan anugerah untuk sanggup menyampaikan firman kepada setiap kami. Kiranya Tuhan berkenan pimpin dan sertai. Tuhanlah yang harus dipermuliakan oleh kami, dan biarlah kami mengerti mengapa kami memuliakan Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, di dalam Yohanes 1 tadi kita membaca bahwa Yesus adalah sang terang. Dialah terang yang datang ke dalam dunia. Dan terang yang datang ke dalam dunia ini akan menerangi di dalam kegelapan, menerangi manusia, menerangi umat pilihan, menerangi orang-orang yang Tuhan mau panggil datang kepada Dia. Nah saudara, tema terang adalah tema penting di dalam Injil Yohanes. Yohanes adalah Injil yang unik karena di dalam Injil Yohanes, Yohanes memakai tema yang seringkali menjadi bagian dari bait suci. Di dalam bait suci ada korban, ada sang anak domba. Dan Injil Yohanes memakai tema anak domba untuk merujuk kepada Kristus. Di dalam perayaan bait suci ada yang disebut dengan perayaan The Festival of Light, festival terang. Dan ini pun yang dipakai sebagai acuan oleh Injil Yohanes untuk menunjuk kepada Yesus. Jadi apa yang ada di bait suci ini dipakai sebagai simbol untuk menunjuk kepada Tuhan Yesus. Maka kita perlu sekali untuk mengerti apakah yang jadi kebiasaan di dalam ibadah orang Yahudi ketika mereka datang ke bait suci. Karena Kristus adalah penggenap bait suci. Bait suci menjadi tempat ibadah bagi orang Yahudi dari zaman Musa, waktu itu dalam bentuk kemah suci. Lalu turun-temurun sampai zaman Daud, mereka terus beribadah menuju kepada kemah suci, melihat kepada kemah suci, memberikan fokus kepada kehadiran Tuhan di kemah suci. Sampai satu saat Daud mengatakan, saya punya istana yang bagus, saya tinggal di tempat yang begitu mewah, saya ada di tempat yang baik, tapi tabut perjanjian ada di dalam kemah. Nah Daud merasa ini tidak layak. Saya tinggal di rumah yang bagus. Kenapa kehadiran Tuhan tidak dinyatakan di dalam rumah yang bagus? Kenapa mesti di dalam kemah? Maka Daud mengatakan, saya mau membangun bait. Saya mau bikin rumah untuk Tuhan. Dia bicara kepada seorang nabi bernama Nathan. Nathan, saya mau bikin rumah untuk Tuhan. Menurutmu bagaimana? Nathan bilang, bagus. Silakan bikin. Saya dukung. Silakan cari kayu aras yang paling baik. Silakan cari semua bahan yang paling bagus. Lalu bangunlah rumah untuk Allahmu. Wah, Daud senang. Saya dapat dukungan dari nabi. Tapi ternyata ini bukan kehendak Tuhan. Setelah Nabi Nathan mengatakan, saya dukung. Malamnya Tuhan berbicara kepada Nabi Nathan. Nathan, beritahukan kepada Daud, meskipun dia punya hati yang baik, mau membangun rumah untuk saya, tapi aku tidak akan izinkan dia membangun bait. Anaknya lah yang akan kubangkitkan kemudian. Dialah yang akan membangkitkan bait bagi saya.
Jadi bait akan dibangun oleh anak Daud, bukan oleh Daud. Wah, Nathan sudah salah. Dia sudah bilang, ya bangun, silakan jalankan. Ternyata ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Nathan datang lagi besoknya ke Daud. Oh Raja Daud, maaf ya, kemarin itu ada misunderstanding. Saya agak salah ngerti. Salah ngerti apa ya? Saya baru dapat pengertian dari Tuhan. Ternyata Tuhan akan rencanakan bangun bait, tapi lewat anakmu. Oh, Daud sedih sekali. Jadi bukan saya yang bangun, bukan, anakmu yang bangun. Oh, oke lah. Kalau begitu biarlah jadi kehendak Tuhan. Maka sejak zaman Musa sampai zaman Daud, orang Israel beribadah di kemah suci. Tapi sejak muncul Salomo yang digerakkan oleh Tuhan, engkaulah yang dipilih, harus bangun bait. Maka Salomo adalah raja yang membangun bait. Dialah sang anak Daud. Salomo membangun bait suci yang megah. Dan setelah bait suci jadi, dibangun 7 tahun. Seperti biasanya orang menggunakan waktu untuk membangun kuil, demikian Salomo pakai 7 tahun untuk bangun bait. Tahun pertama sampai tahun ke-6 adalah pembangunan seluruh bait. Tahun ke-7 adalah inaugurasi. Selalu inaugurasi harus di tahun yang ke-7. Ini memakai pola kisah penciptaan. Hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Beristirahat itu bukan tidur siang ya. Beristirahat berarti Allah hadir dan bertahta. Nah maka bait suci harus dibangun 6 tahun. Dan tahun ke-7 adalah tahun mengundang Tuhan. Tuhan silakan datang, hadirlah di tengah bait suci dan bertakhtalah di tengah-tengah kami. Nah maka Salomo membangun bait suci selama 7 tahun. Dan di tahun ke-7 dia menginaugurasikannya untuk Tuhan. Waktu itu Tuhan hadir. Seluruh bait penuh dengan asap yang pekat. Asap yang pekat. Ini merupakan sesuatu yang membuat orang tidak bisa lihat. Nah di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk kebenaran adalah aletheia. Atau tulisannya aletheia. Aletheia adalah tidak ada lupa, tidak ada kabut, tidak ada penghalang. Sehingga saya dapat melihat dengan jelas. Nah di dalam pengertian Yunani, kalau taruh kata A di depan, ini akan menjadi lawan atau negasi istilahnya untuk istilah yang dipakai sesudahnya. Kalau saudara tanya sama satu orang, agamamu apa ya? Lalu orang itu bilang, oh saya ateis. Oh berarti kamu ateis. Teis berarti bertuhan. Ateis berarti tidak bertuhan. Nah demikian, lete artinya kabur, penuh kabut, tidak bisa lihat. Sedangkan aletheia artinya jernih, tidak ada kabut, tidak ada asap, bisa lihat dengan jelas. Nah maka di sini menjadi perbandingan yang penting untuk Injil Yohanes. Injil Yohanes memakai kata kebenaran. Injil Yohanes memakai kata terang. Baik terang maupun kebenaran tidak boleh dihalangi oleh kabut. Saudara nggak bisa bilang kabut, kalau ada kabut saudara bilang terang, nggak mungkin. Kalau ruangan ini penuh asap, saudara nggak bisa bilang, wah aku bisa lihat terang, saya bisa lihat jernih, saya bisa tahu dengan jelas. Nggak bisa. Karena ada kabut, saudara tidak bisa lihat. Karena ada kabut, saudara tidak mungkin mengetahui kebenaran. Aletheia, tidak mungkin diketahui. Demikian, terang tidak ada di dalam kondisi yang gelap, penuh dengan kabut. Maka waktu Salomo mengatakan, nah akhirnya bait suci selesai. Sekarang saya akan menginaugurasikannya untuk Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu itu seluruh bait suci penuh dengan kabut. Di dalam keadaan penuh kabut, Alkitab mengatakan imam-imam pun tidak bertahan di dalam. Mereka tidak bisa tahan, mereka pergi keluar. Dan mereka akhirnya tidak bisa melanjutkan ibadah yang mereka harus lakukan di dalam bait suci. Nah saudara sekalian, ini berarti bait suci adalah tanda kehadiran Tuhan. Tapi sekaligus ini namanya paradoks ya. Paradoks berarti ada dua hal yang bertentangan, tapi dua-duanya terjadi berbarengan. Di satu sisi, seluruh bait suci adalah lambang kehadiran Tuhan. Tapi di sisi lain, kehadiran Tuhan juga ditandai dengan kabut. Tidak bisa lihat, tidak jelas. Ada sesuatu yang menutupi. Saya mau lihat bait suci, tetapi penuh dengan kabut. Nah ini berarti Tuhan mau mengatakan bahwa bait suci adalah lambang kehadiran Tuhan. Tapi meskipun bait suci adalah lambang kehadiran Tuhan, bait suci bukan kehadiran Tuhan yang asli. Nah ini perlu diperhatikan ya. Bait suci adalah lambang kehadiran Tuhan, tapi bait suci bukan pernyataan kehadiran Tuhan yang sejati. Nah itulah sebabnya orang Yahudi meskipun rajin ibadah, mereka pergi ke bait suci, mereka punya tradisi yang bagus, mereka tetap tidak bisa kenal Tuhan. Mereka tetap disuruh tunggu sama Tuhan. Kamu mau melihat saya? Kamu mau melihat kemuliaanku? Tunggu ya, sekarang belum saatnya. Maka orang Yahudi yang mengerti mereka tunggu. Tuhan, kapankah engkau akan hadir?
Kapan kau akan datang di tengah-tengah kami? Kapan kau akan hadir memimpin kami dan menjadi Allah yang kami dapat lihat? Wah, mereka nggak bisa lihat Tuhan. Mereka ingat dulu pun Musa mau lihat Tuhan, Tuhan tidak izinkan. Tuhan mengatakan, kau tidak bisa lihat depan, engkau hanya akan melihat bagian belakangku. Jadi Tuhan tidak rela dirinya disaksikan oleh Musa. Padahal Musa kan pemimpin yang hebat. Tuhan mengatakan kepada Harun, tahu tidak, saya bicara lewat banyak nabi, tapi hanya lewat Musa saya bicara sebagai seorang teman yang bicara kepada teman yang lain. Satu teman bicara dengan teman lain. Itulah cara saya berbicara dengan Musa. Wah, berarti Musa akrab sekali dengan Tuhan. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia begitu akrab. Dia cinta Tuhan dan Tuhan cinta dia. Dia mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal dia. Tapi Alkitab mengatakan Musa tidak boleh melihat wajahnya Tuhan. Musa tidak bisa lihat bagian depan dari Tuhan. Tuhan mengatakan, saya akan taruh kamu di dalam gua. Setelah itu saya tutup engkau. Setelah itu aku akan lalu dan kau hanya akan lihat bagian belakangku. Di dalam bait ada kehadiran Tuhan. Tetapi kehadiran Tuhan ini tidak bisa diakses oleh orang Israel. Musa mengatakan, izinkan aku melihat kemuliaanmu. Dan Tuhan mengatakan, engkau hanya akan lihat bagian belakangku. Musa heran, saya tidak bisa lihat, aku tidak bisa mengetahui kemuliaan Tuhan, aku tidak bisa melihat wajah Tuhan. Kenapa ya? Jawabannya adalah karena Tuhan belum mau menunjukkan dirinya. Kenapa belum mau? Sebab Tuhan merencanakan dirinya dinyatakan lewat utusan yang nanti akan menyatakan kehadiran Tuhan dengan menjadi manusia. Nah, ini tema yang sangat penting. Kenapa Allah menyatakan diri lewat menjadi manusia? Karena Allah mau mengatakan bahwa Tuhan dikenal lewat penghargaannya kepada manusia lebih dulu. Saudara mau kenal Tuhan, saudara harus tahu dulu bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat cinta manusia. Tuhan adalah Allah yang begitu memberikan penghargaan kepada manusia. Jika engkau tidak kenal Allah sebagai yang memberi penghargaan kepada manusia, engkau sulit kenal dia. Jadi saudara, hal pertama yang Tuhan mau dirinya dikenal adalah bahwa Tuhan rela jadi manusia. Tuhan rela hadir, Tuhan rela jadi sama dengan kita. Dan kita mulai pikir, loh kenapa ya? Tuhan kok mau jadi sama dengan saya? Mengapa Tuhan mau setara dengan saya? Mengapa Sang Putra Allah yang mencipta segala sesuatu dengan firman yang penuh kekuasaan? Kenapa dia mau datang? Kenapa dia mau lahir menjadi bayi kecil? Kenapa dia mau bertumbuh sebagai orang manusia seperti saya? Kenapa dia mau hidup sulit? Kenapa dia mengalami penderitaan saya? Jawabannya adalah karena Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan peduli kepada manusia. Dan cara Tuhan mewahyukan diri, revealing himself, adalah dengan kehadiran sang anak yang menjadi manusia. Maka sebelum sang anak jadi manusia, manusia belum bisa lihat kemuliaan Tuhan. Nah, Musa belum mengerti, oh aku belum bisa memandang kemuliaanmu ya, aku belum boleh lihat. Lalu berikutnya Salomo pun gak mengerti. Saya sudah bangun bait suci, saya sudah dirikan dengan begitu lelah, saya sudah masukkan segala pengertian, hikmat untuk membangun bait suci sesuai dengan standar Tuhan. Tapi Tuhan penuhi dengan kabut. Setelah segala sesuatu penuh dengan kabut, Tuhan izinkan bait suci dibangun, tapi Tuhan tidak izinkan manusia berjumpa dengan dia seperti melihat wajah dengan wajah. Nah, inilah sesuatu yang sangat membingungkan. Tuhan ingin dikenal, tapi Tuhan masih mau tutup pengenalannya. Tuhan menyatakan diri, tapi Tuhan juga sekaligus menyembunyikan dirinya. Nah, ini seorang reformator bernama Martin Luther pernah selidiki. Dia mengatakan, kalau saya mau kenal Tuhan, saya harus tahu ada aspek wahyu dari Tuhan. Allahku adalah Allah yang mewahyukan diri. Tapi itu baru sebagian. Sebagian lagi adalah Allahku adalah Allah yang menyembunyikan diri. Allah adalah Allah yang sepenuhnya dinyatakan. Allah adalah Allah yang sepenuhnya tersembunyi. Ini membingungkan ya. Saudara mengatakan, wah kenal Tuhan itu membingungkan. Tapi saudara harus tahu, membingungkan bukan berarti tidak bisa diketahui. Membingungkan berarti ada yang menghalangi saya kenal, maka saya masih bingung. Setelah saya bingung, saya coba selidiki, saya coba bergumul, saya coba pahami, saya coba pikir baik-baik. Lama-lama saya menjadi sadar, yang tadinya saya pikir membingungkan, ternyata bukan membingungkan. Yang saya pikir membingungkan ternyata adalah hal yang agung, yang ajaib, yang begitu limpah. Sama seperti kalau saudara mempelajari sains atau teori apapun, saudara belajar baik-baik dan saudara sadar, di dalam saudara mempelajari, saudara kagum kepada ilmu yang begitu melampaui saudara.
Ketika saudara menyelidiki, saudara sadar berapa kecilnya saudara dan berapa besarnya alam yang diselidiki oleh ilmu pengetahuan. Di sini saudara sadar, I am nothing. Saya begitu kecil dan saya mengagumi alam yang begitu besar. Berarti saya akan sangat bingung dengan teori yang saya pelajari ketika saya belajar di sekolah. Tapi sambil bingung, sambil sadar, saya tidak seharusnya bertahan di dalam bingung. Saya harus belajar lebih keras. Saya harus giat. Saya mesti tekun. Saya mesti pelajari baik-baik. Sambil belajar, sambil pelan-pelan kebingungan hilang. Tapi kebingungan tidak tentu diganti dengan pengertian. Saya sekarang gak bingung lagi, tapi sekarang saya kagum. Nah, ini yang saya mau kita miliki. Saudara kenal Tuhan, tadinya rasa bingung, lama-lama saudara sadar. Yang membingungkan dari Tuhan, ternyata mengagumkan. Nah, Luther mengatakan, Tuhan adalah yang sepenuhnya dinyatakan. Holy revealed. Dia adalah yang sepenuhnya dinyatakan. Namun dia juga adalah yang sepenuhnya tersembunyi. Holy hidden. Di dalam Latin, bahasa Latin dikatakan, Allah adalah yang menyatakan diri. Deus revelatus. Dia menyatakan dirinya. Tapi dia juga adalah Allah yang mengosongkan diri. Deus absconditus. Dia ada. Ada di mana? Di bait suci. Mana saya sudah lihat bait suci penuh kabut? Oh iya ya, kok nggak kelihatan ya? Tuhan ada di mana? Tuhan mengatakan, aku menyatakan kehadiranku di bait suci. Lalu orang Israel pergi ke bait suci dan mereka tidak lihat Tuhan. Loh, Tuhan di mana? Katanya di bait suci. Loh, dia sudah hadir di bait suci. Harusnya sudah. Kalau sudah, kenapa aku tidak bisa lihat? Tuhan masih sembunyikan dirinya. Kenapa dia sembunyikan dirinya? Tadi kita sudah clearkan. Tuhan sembunyikan dirinya karena Tuhan ingin manusia kenal dia sebagai Allah yang rela mewahyukan diri dengan menjadi sama dengan manusia. Tuhan mau jadi sama dengan kita. Baru dia berbicara dengan kita. Seorang tokoh reformator bernama John Calvin. Dia mengatakan, kalau ada orang dewasa bicara dengan anak kecil tidak mungkin mengerti orang dewasa itu kecuali orang dewasa lakukan dua hal. Yang pertama, orang dewasa itu menunjukkan dirinya mau berkomunikasi dengan anak kecil. Anak kecil kalau lihat orang dewasa, dia rasa sungkan. Orang dewasa itu orang dewasa, saya ini anak kecil. Anak kecil kalau lihat orang dewasa selalu malu-malu. Kalau anak kecil disuruh bicara di depan orang dewasa, dia malu. Karena dia lihat ada orang dewasa. Dia rasa dia cuma anak kecil. Dia rasa dia tidak layak. Dia rasa dia terlalu muda. Dan orang dewasa lebih punya pengalaman, lebih punya kedudukan, lebih punya hormat. Maka dia tidak merasa layak. Nah, kalau orang tua tidak mau bicara dengan anak kecil sungkan bicara kepada orang dewasa. Kecuali orang yang dia kenal. Sampai orang dewasa mengatakan, sini nak, saya mau bicara kepada kamu. Nah, anak ini baru sadar, oh ternyata orang ini mau bicara dengan saya. Kenapa dia mau bicara dengan saya? Kalau orang dewasa mau bicara dengan anak cuma mau suruh, atau cuma marah, atau cuma meremehkan. Anak tidak akan suka komunikasi dengan orang dewasa. Orang dewasa mengatakan, sini nak, ada apa pak? Tolong ambilin minum, tolong ambilkan makan, tolong sapu. Wah, anak merasa saya tidak diajak ngomong, saya cuma disuruh-suruh. Maka anak tidak mau komunikasi dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa tidak menunjukkan dia mau mempedulikan anak ini. Tapi kalau ada anak sedang sulit, lalu ada orang dewasa dekat dia dan mengatakan, kenapa kamu nak? Oh, ini orang peduli saya ya. Iya, saya mau peduli. Kamu rasa apa? Apa yang kamu pikir? Tolong beritahu. Lalu anak ini mulai beritahu. Nah, anak ini mulai membuka diri bicara. Karena dia rasa, ini orang dewasa benar-benar peduli kepada saya. Nah, Calvin mengatakan, Tuhan pun begitu. Tuhan tidak langsung bicara dari sorga kepada manusia. Mengatakan, hei manusia. Lalu seluruh negara dengar suara Tuhan dari langit. Tidak. Tuhan pertama-tama menunjukkan, aku mempedulikan kamu. Tuhan, cara engkau menunjukkan kepedulianmu bagaimana? Dengan dia mengirim Kristus berinkarnasi. Lalu kalau ditanya, kenapa enggak dari dulu berinkarnasi? Kenapa baru sekarang berinkarnasi? Kenapa baru di abad yang pertama Yesus datang ke dalam dunia? Ini semua dalam waktu Tuhan. Kita tidak bisa tahu kenapa. Tuhan yang atur. Dan ketika Tuhan mengatakan, sekarang waktunya saya mau menyatakan diri. Maka dia kirim anaknya yang tunggal, berinkarnasi, menjadi manusia. Inilah pernyataan Tuhan bahwa saya mau ditemui, saya mau dikenal. Bukan lewat bait suci cuma lambang. Bukan lewat semua ibadah di perjanjian lama. Itu semua cuma lambang. Lalu bagaimana Tuhan menyatakan diri? Tuhan menyatakan diri melalui kehadiran Kristus. Maka Yesus Kristus adalah sang terang. Itulah yang dipahami di dalam Injil Yohanes. Apakah yang dilakukan oleh terang? Di dalam pengertian orang Yahudi, terang adalah pernyataan tentang mulianya Tuhan kepada bangsa-bangsa. Apakah bangsa-bangsa tahu kalau Tuhan itu mulia? Tidak. Bangsa-bangsa tidak tahu Tuhan itu mulia. Bangsa-bangsa menyembah berhala. Bangsa-bangsa memanfaatkan agama.
Tidak peduli Tuhan itu ada atau tidak. Pokoknya saya hidup dan saya mau Tuhan kalau ada, tolong saya. Kalau engkau ada, bikin negaraku jadi kaya. Kalau engkau ada, bikin tanahku jadi subur. Kalau engkau kaya, bikin negaraku maju. Maka bangsa-bangsa punya agama. Tapi agama itu cuma untuk memanipulasi Tuhan. Saya mau Tuhan memberkati saya. Maka saya akan beribadah kepada Tuhan. Kalau aku ibadah, tolong Tuhan balas ya. Saya sudah baik sama engkau. Saya sudah datang ke gereja. Saya sudah datang ibadah. Sekarang Tuhan baik sama saya. Berikan saya berkat. Berikan saya yang saya mau. Nah, inilah kekacauan dari bangsa-bangsa ketika mereka datang kepada Tuhan. Maka bagi orang Israel, bangsa-bangsa itu hidup dalam kegelapan. Tidak ada yang tahu terang. Loh, memang terang itu apa? Terang berarti engkau tahu siapa Tuhan yang asli. Sedangkan gelap berarti engkau tidak tahu siapa Tuhan yang sejati. Gelap berarti engkau tidak kenal Tuhan. Terang berarti engkau kenal Tuhan. Maka ketika dikatakan di dalam Dia ada hidup, di dalam siapa? Di dalam Sang Firman, di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam hidup Yesus, Dia memperkenalkan siapa Tuhan. Engkau bangsa-bangsa hidup dalam kegelapan, saya mau beritahu ada Allah yang sejati, yaitu Bapakku yang di surga. Allah yang sejati. Bagaimana engkau menjelaskan? Dengan aku memberikan firman. Dan firman ini adalah terang yang masuk ke dalam hatimu. Maka semua orang yang mengenal Kristus akan lihat Dia sebagai sang terang. Terang itu ada di surga. Lalu terang itu pelan-pelan datang ke dalam dunia. Sekarang Yohanes mengatakan terang itu sudah ada di dalam dunia. Dan Dia ada di dalam dunia, tapi dunia tidak kenal Dia. Maka dunia masih gelap. Tapi meskipun dunia gelap, terang akan bercahaya di dalam kegelapan. Nah, maka Yohanes ini adalah Injil yang unik. Dia mulai bicara secara simbolik tentang terang. Nah, pertama di dalam Yohanes 3. Waktu itu dikatakan Yesus sudah mengajar, Yesus sudah melakukan tanda mujizat di pasal yang kedua. Lalu di pasal 3 mengatakan ada orang namanya Nikodemus. Nikodemus ini datang pada malam hari. Dia mau apa? Dia mau bertemu Yesus. Maka Nikodemus ini menjadi wakil dari bangsa-bangsa. Dia jadi lambang, mirip dengan kita. Nikodemus itu mirip kita. Nikodemus ada di dalam gelap, kita juga ada di dalam gelap. Nikodemus mau bertemu terang, tapi dia bagian dari gelap. Maka Nikodemus menjadi lambang gelap di dalam Yohanes pasal 3. Nikodemus berjumpa Yesus yang adalah sumber terang. Terang dan gelap bertemu. Lalu mereka mulai diskusi. Engkau dari Allah, engkau tidak mungkin dari dunia. Karena engkau kerjakan banyak tanda mujizat, maka engkau pasti datang dari Allah. Tapi Yesus mengatakan, kamu tidak mungkin mengenal aku jika engkau tidak dilahirkan kembali. Loh, aku harus dilahirkan kembali. Nikodemus gak ngerti. Apa itu dilahirkan kembali? Nah, ini lambangnya ya. Jadi orang yang hidup di dalam kegelapan tidak tahu apa itu lahir baru. Orang hidup dalam kegelapan tidak tahu bagaimana mengenal Yesus Kristus sebagai Sang Putra Allah. Nah, maka Nikodemus lambang gelap, Yesus lambang terang. Dua-duanya bertemu dan ketika mereka bicara. Yang terakhir bicara adalah Yesus. Gelap tidak lagi bicara, gelap mulai ditelan oleh terang. Yesus menunjukkan terangnya dengan memenangkan Nikodemus. Nikodemus, kamu jangan lagi jadi bagian dari gelap ya. Kamu milik terang. Mari kenali Tuhan. Mari datang kepada terang. Nah, inilah simbol yang pertama di dalam Yohanes 3. Lalu terus kita baca di dalam Yohanes yang ke-7 dan di dalam Yohanes yang ke-8. Yesus mengatakan berkali-kali, akulah terang dunia. Siapa yang tidak berjalan di dalam aku, dia sedang berjalan di dalam kegelapan. Akulah terang dunia. Nah, ini semua pengertian yang sangat penting. Jadi Yesus adalah terang dunia. Murid-murid mulai dengar, oh dia terang dunia. Kami sudah dengar, tapi kami kurang mengerti. Terang dalam hal apa? Engkau menjelaskan tentang Tuhan. Nah, itu terang ya. Berarti waktu Yesus berkhotbah tentang Tuhan, pada waktu itu kita bisa mengenal Tuhan. Inilah yang disebut dengan terang. Tapi Yesus mengatakan bukan. Terang belum akan dinyatakan kepadamu. Loh, belum. Aku masih berkata-kata kepadamu. Pakai lambang, pakai simbol, pakai teka-teki. Wah, murid-murid mengatakan, engkau masih mengatakan hal-hal yang terselubung. Wah, berarti Yesus hadir pun kita masih belum bisa lihat Tuhan. Kita masih terhalang, masih ada selubung yang bikin kita tidak bisa lihat Tuhan. Tuhan, engkau adalah terang, tapi kami masih belum mengerti bagaimana memahami Tuhan. Jadi bagaimana? Haruskah engkau mengajar kami lebih lama lagi? Tapi Yesus mengatakan sebentar lagi, waktu bagi kegelapan akan datang. Loh,
Katanya kita mau dijelaskan tentang terang. Kok Yesus malah mengatakan waktu kegelapan akan datang? Kenapa waktu kegelapan akan datang? Karena Yesus akan menyatakan terang paling jelas. Terang yang paling kuat. Terang yang paling mulia. Justru di tengah-tengah kegelapan yang paling besar. Maka Yesus sebenarnya mau mengatakan, kau mau lihat Tuhan? Kau mau tahu sumber terang? Lihatlah pada aku. Murid-murid mengatakan, loh kami sudah lihat engkau. Apakah sekarang kami sudah lihat terang itu? Tapi Yesus mengatakan, lihatlah padaku di atas kayu salib. Itulah terang yang sejati. Terang sejati bukan hanya firman yang Yesus bagikan. Terang sejati bukan hanya kesembuhan yang Yesus lakukan. Terang sejati bukan hanya diri Yesus yang hidup di dalam dunia. Terang sejati adalah ketika Yesus dipaku di atas kayu salib. Maka orang-orang yang tidak mengerti tapi mau taat, mereka terus ikut Yesus. Sambil ikut sambil belum mengerti. Tuhan, bagaimana mengenal terang? Bagaimana aku mengetahui tentang terang? Yesus masih belum beritahu. Tapi murid-murid setia ikut dia. Setia ikut sampai akhirnya Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap, murid-murid semua ketakutan. Lari meninggalkan Tuhan. Ada seorang teolog mengatakan, tahu tidak kenapa murid-murid meninggalkan Tuhan? Karena mereka tahu berapa menderitanya salib. Kita pun akan lari dari salib kalau kita tahu berapa menderitanya salib. Maka Yesus Kristus ditangkap dan dia diadili dengan tidak adil. Setelah itu dia dijatuhi hukuman mati. Waktu itu murid-murid kaget. Loh, kok Yesus dijatuhi hukuman mati ya? Dialah guru yang paling baik. Dialah orang yang paling mencintai kami. Dialah yang paling mempedulikan kami. Segala tindakannya manis belaka. Segala perkataannya begitu baik. Dialah orang yang paling baik. Kalau dia orang yang paling baik, mengapa dia harus ditangkap? Mengapa dia mesti dijatuhi hukuman mati? Murid-murid tidak bisa mengerti. Tapi mereka tidak sadar Yesus sedang menunjukkan terang Tuhan yang paling besar. Terang Tuhan yang paling besar tidak bisa diakses di dalam keadaan baik. Terang Tuhan yang paling besar tidak relevan di dalam kondisi yang senang. Itu sebabnya jika saudara punya hidup terlalu enak, terlalu senang, harap dengan gentar datang ke Tuhan dan mengatakan, Tuhan, mohon kasihani saya. Di dalam hidup yang terlalu nyaman, aku sulit melihat terang Tuhan. Ketika Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib, pada waktu itulah terang Tuhan bersinar paling besar. Maka Yohanes mengatakan terang, Yohanes mengatakan kebenaran. Di mana terang paling mulia dinyatakan? Di salib. Di mana kebenaran paling sempurna dinyatakan? Juga di kayu salib. Maka di kayu salib Tuhan menyatakan diri sepenuh-penuhnya. Tapi di kayu salib Tuhan menyembunyikan diri. Wah, ini lagi-lagi ada paradoks. Tuhan sepenuhnya dinyatakan di atas kayu salib. Dinyatakan untuk siapa? Untuk orang yang percaya. Tapi Tuhan sepenuhnya tersembunyi di atas kayu salib. Tersembunyi dari siapa? Tersembunyi dari orang-orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak beriman, Yesus itu kalah. Yesus bodoh, dia lemah, dia gagal, dia tidak sanggup menangani hidup dengan baik. Dia adalah orang yang gagal, pendosa yang dihukum, dikutuk oleh Tuhan dan dipaku di atas kayu salib. Itulah Yesus. Nah, ini bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang percaya, di sini Yesus menyatakan Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Apa artinya? Artinya adalah Tuhan rela diketahui oleh manusia. Justru di dalam keadaan anak Allah menderita. Dengan kata lain, Tuhan mau diketahui sebagai Allah yang menderita bersama dengan manusia. Maka kalau saudara nggak menderita, sulit ya memahami Allah sebagai teman sependeritaan. Tuhan mengatakan, sama seperti kamu menderita, aku pun rela menderita bersama dengan kamu. Saudara bilang, Tuhan, aku nggak menderita loh. Wah, kalau aku nggak menderita, aku dan Tuhan seperti ada dua jalan yang terpisah. Dia jalan di dalam jalan salib, dan saya jalan di dalam jalan kemuliaan. Dia jalan di dalam jalan aniaya, dan saya jalan di dalam kenyamanan. Dia jalan di dalam penderitaan dan kematian, dan saya jalan di dalam kesenangan, dan juga segala aspek yang membuat saya menikmati hidup. Nah, berarti antara Yesus dan saya ada gap. Aku sulit kenal Yesus. Aku tidak bisa kenal dia karena dua jalur yang beda. Yesus yang menderita dan saya yang senang. Bagaimana ini bisa disinkronkan? Ada seorang yang dari Kanada, seorang psikolog dari Kanada mengatakan demikian. Banyak orang tidak mengerti bahwa meskipun hidup dia senang sekarang, tapi penderitaan akan mengambil alih semuanya. Sekarang banyak anak muda mengatakan, saya sehat, saya pikiran jernih, hidup baik, rumahnya bagus, uang cukup, saya tidak pernah rasa apa itu menderita. Nanti engkau akan menjadi tua, engkau mulai tahu apa itu menderita. Nanti engkau akan kehilangan orang yang dicintai, baru engkau tahu apa itu menderita. Nanti engkau akan mengalami kesulitan, baru tahu apa itu menderita. Hidup manusia tidak mungkin bebas dari penderitaan.
Maka di dalam kondisi menderita barulah kita mulai mendekat pada Yesus Kristus. Ketika saudara duka cita karena orang yang saudara cintai meninggal, waktu itu saudara makin mirip dengan Kristus yang ambil jalan menderita. Ketika saudara merasa sakit di tubuh, membuat saudara tidak bisa punya pengharapan hidup yang panjang, waktu itu saudara merasa, saya dimengerti oleh Tuhan. Tuhan mengerti saya dan saya mengerti Tuhan. Waktu saudara merasa terkucilkan, tidak lagi punya harapan, tidak lagi punya ketenangan hidup, saudara mengatakan, Tuhanku menderita lebih daripada saya. Saya menderita, maka penderitaanku mendekatkan aku kepada Tuhan. Itu sebabnya ada seorang teolog dari Jerman di abad 20. Dia mengatakan Yesus yang tersalib adalah cermin bagi orang-orang menderita yang ada di dunia. Orang menderita akan menemukan dirinya dipancarkan oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Maka Tuhan mau memperkenalkan diri di dalam terang yang paling tinggi. Dan apakah terang paling tinggi? Terang paling tinggi adalah Tuhan tidak takut menderita bagi manusia. Tuhan tidak enggan untuk mengambil kesulitan kita, untuk menyatakan cintanya kepada kita. Tuhan tidak menghindarkan dirinya dari penderitaan salib. Nah, itu sebabnya Yesus Kristus yang hadir di tengah dunia, dia adalah terang. Tapi terangnya tidak cukup untuk dimengerti, kecuali engkau tunggu dan saksikan dia di atas kayu salib. Itu sebabnya sekarang saya ingin bertanya, di hari Paskah, saudara memperingati Yesus yang seperti apa? Saudara memperingati Yesus yang jago bikin mujizat? Saudara memperingati Yesus yang penuh dengan kuasa untuk membungkam orang dalam debat? Saudara mau menikmati, merayakan Yesus yang mampu khotbah mempertobatkan 5.000 orang? Saudara mau mengingat Yesus yang mempunyai keberanian dan hebat mengusir setan? Itukah Yesus yang ingin kau kenal? Atau saudara mau ikut Injil Yohanes? Aku mau melihat terang Yesus yang paling tinggi, yaitu ketika dia digantung di atas kayu salib. Saya ingin memandang kepada dia dan menyadari, di sini Tuhan mencintai saya dengan cinta yang melampaui antisipasi saya. Di sini ada bukti tentang cinta Tuhan yang tidak takut maut untuk mencapai saya. Tuhan tidak takut lembah maut untuk mencapai saya. Tuhan tidak enggan ada di dalam kematian untuk mencapai saya yang ada di dalam lembah maut. Inilah yang akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Maka Jumat Agung dan Paskah tidak bisa dipisah. Saudara tidak bisa merayakan Paskah kebangkitan tanpa sebelumnya merenungkan tentang makna kematian Yesus Kristus di dalam Jumat Agung. Nah, mari kita renungkan hal ini. Yang manakah versi Tuhan Yesus yang kau ingin kenang? Versi dia di dalam jayanya, versi dia pemimpin ribuan orang, atau versi dia tergantung di kayu salib tersendiri, dikucilkan, diabaikan, ditinggalkan oleh Allah. Yang manakah versi yang kita mau? Kalau saudara mau versi Yesus yang punya kekuatan dan kehebatan, saudara akan kehilangan pengertian akan cinta Tuhan. Tapi kalau saudara mengatakan, saya mau kenal Yesus yang terpaku di kayu salib, pada waktu saudara mau pilih Yesus yang di kayu salib untuk saudara kenang, waktu itu saudara akan mengenang cinta Tuhan. Saudara akan sadar Tuhan mencintai saya dengan cinta yang demikian besar, maka saya nyaman beriman kepada Tuhan. Harap hari ini saudara mau mengatakan kepada Tuhan, di dalam salibmu aku mau bermegah. Di dalam iman kepada Yesus yang tersalib, di situ saya mau mempunyai pengharapan saya. Kiranya saudara diberkati dengan hati yang tergugah oleh salib, yang mau ikut Tuhan Yesus, yang rela alami penderitaan oleh karena cinta kasih-Nya. Maka saudara, kalau saya tanya, siapkah engkau mencintai? Saudara kalau tidak kenal Yesus, saudara tidak tahu bahwa mencintai perlu salib. Mencintai berarti pikul salib. Mencintai berarti rela menghilangkan diri demi jadi berkat bagi yang lain. Dan Yesus Kristus adalah tanda cinta yang sejati. Dia mencintai, dia menyatakan diri, dan dia mengatakan, di dalam kehadiranku engkau akan mengenal cinta kasih sejati. Kenapa aku bisa kenal cinta sejati di dalam kehadiran Yesus? Karena kehadiran Yesus adalah kehadiran yang tanggung korban paling besar untuk mau mengekspresikan cinta. Itulah pentingnya salib untuk kita kenal. Maka saudara, mari kita sama-sama datang ke Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan, Tuhan, aku mau satu di dalam penderitaan salib-Mu, supaya aku mengenal besarnya cinta kasih-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu. Mari kita semua tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena ketika terang Tuhan dinyatakan, terang itu bukan bersinar paling utama di dalam keadaan Yesus Kristus ketika dia jaya. Sinar itu tidak bersinar terang ketika Yesus Kristus memimpin ribuan orang.
Sinar itu tidak bersinar terang ketika Yesus mengusir setan dengan kuasa. Sinar itu belum bersinar terang ketika Yesus menyatakan hardikan dan keberanian berkhotbah kepada banyak orang. Tapi sebaliknya, sinar itu justru bersinar. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, yaitu di dalam peristiwa salib. Tuhan, kami mau mengenang peristiwa salib sebagai peristiwa di mana cinta Tuhan dinyatakan kepada kami. Tuhan, nyatakanlah dirimu kepada kami. Tuhan, pimpin kami di dalam segala kebenaran. Tuhan, tolong kami melihat terang-Mu yang ada di atas kayu salib. Bawalah kami 2000 tahun ke belakang untuk kami menyaksikan salib Kristus kembali. Kami mengetahui ada cinta begitu besar dari Kristus yang rela menunjukkan cintanya dengan memberikan tangan dan kakinya dipaku di atas tiang, dipaku di atas kayu salib. Dan kami mau menyaksikan momen ini sehingga kami sadar kebangkitan hanya bisa terjadi oleh karena ada cinta kasih besar yang Tuhan nyatakan lewat salib. Tuhan, kami ingin mengalami kuasa salib. Kami ingin mengerti bagaimana mencintai di dalam cara Kristus di atas kayu salib. Maka tuntun dan pakailah kami. Kiranya Tuhan arahkan kami kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.